Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali yang diselenggarakan oleh untuk edisi spesial Ramadan. Pada hari ini kita akan judul tema pada hari ini adalah tentang rekor hilal dari BMKG. Ya, sebelum kita mulai acara ini, saya akan bacakan dulu tentang tata tertib doanya. Yang pertama itu pembukaan oleh moderator atau saya sendiri. Yang kedua itu pemutaran video profil OIP UMSU. Yang ketiga nanti penyampaian materi oleh narasumber. Nanti yang keempat baru kita mulai tanya jawab sekaligus penutup. Ya. Sebelum kita mulai acara doa kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya kita memutarkan video profil OIP UMSU. Oke, itu tadi dia video profil dari OIP UMSU. Ya, selanjutnya kita mendengarkan materi oleh narasumber. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Ya, mungkin ini saya baru pertama kali bertemu dengan Bapak Himawan. Ya, perkenalkan nama saya Abu Yazid Raisal. Saya dosen di Prodi Ilmu Falak UMSU. Nah, ini bersama dengan Muhammad Ide atau dan dosen lainnya dan tahun Pak Arwin itu sebagai dosen. Oke, sebelum Bapak narasumber menyampaikan materinya, saya akan bacakan dulu dari CV pemateri kita. Biodata narasumber nama Bapak Himawan Widianto, MSI, tempat tanggal lahirnya dari Purwokerto, 16 Oktober 1975, unit kerjanya di Direktorat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu Kedeputian Bidang Geofisika BMKG. Alamat kantornya Jalan Angkasa nomor 2, Kebayoran, Jakarta Barat. Nomor HP ini kalau mungkin ada yang perlu atau mau ada kepentingan dengan Pak Himawan silakan dicatat. Nomor HP-nya 0856 9560 2993. Saat ini Bapak Himawan bekerja sebagai Ketua Tim Kerja Bidang Tanda Waktu BMKG Pusat Jakarta, Koordinator Bidang Tanda Waktu BMKG Pusat Jakarta, dan menjabat sebagai anggota Tim Hisab Rukyat Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, banyak sekali pekerjaan Pak Himawan ternyata ya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja persilakan Bapak Himawan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Himawan. Baik, terima kasih eh, moderator Pak Abu Yazid Raisal. Nah, perkenalkan saya Himawan Widianto dari BMKG Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Salam. share ya. Sudah Pak, sudah dibuat. Oke. Eh, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas undangannya dari OIF UMSU. Saya diperkenankan untuk sharing ya, sharing terkait temanya rekor hilal BMKG. Di acara diskusi Observatorium dan Astronomi Spesial Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Ini daftar isinya ada pendahuluan, konsep dasar hilal, hisab hilal, ru'yat hilal, dan website hilal. Eh, jadi dasar hukum kami dalam pelaksanaan pengamatan hilal atau dalam pelaksanaan kegiatan di tanda waktu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009
Ini tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini ada di pasal 11, 32, dan 47. Kalau 11 terkait dengan pengamatan, kemudian 32 ini terkait dengan informasi, kemudian untuk 47 ini terkait dengan peralatannya. Kemudian selain itu juga ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan, pengamatan, dan pengolahan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini ada di pasal 6, 13, 18, dan 60. Kemudian ada juga di yang Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2016 ini tentang pelayanan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika di pasal 6, 7, dan 12. Kemudian BMKG ini alhamdulillah sampai saat ini memiliki teropong hilal sebanyak 38 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan ada lokasi tower hilal yaitu ada 6 yaitu di Banda Aceh, di Garut, kemudian di Palu, kemudian di Manado, di Ternate, dan di Kupang. Ini tower hilalnya. Kalau teropong hilalnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terkait dengan hilal ini pasti ada hubungan dengan fase-fase bulan. Ini kan ada bulan baru, sabit muda, kuartir pertama, bulan besar, purnama, bulan susut, kuartir kedua, sabit dua, dan kembali lagi ke bulan baru. Kemudian eh, pengertian hilal. Hilal yaitu bulan sabit pertama yang diamati di permukaan bumi setelah konjungsi dan matahari terbenam. Kemudian fungsinya sebagai penentu awal bulan Hijriah dan data kajian visibilitas hilal, khususnya untuk penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang berkaitan dengan ibadah umat Islam. Kemudian penampakan hilal saat ru'yah tergantung posisi bulan dan matahari dilihat dari bumi. Dalam penentuan awal bulan Hijriah terdapat dua metode, yaitu ada hisab dan ada ru'yat. Ini terkait dengan hisab. Hisab adalah penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan perhitungan posisi hilal pada saat matahari terbenam di suatu lokasi. Kemudian BMKG mengeluarkan dua data hisab hilal, yaitu data untuk satu lokasi, lokasi ru'yat hilal, dan data umum untuk seluruh dunia atau wilayah tertentu, yaitu wilayah Indonesia. Adapun data untuk dunia dan Indonesia itu berupa peta tematik, yaitu ada peta ketinggian hilal, peta elongasi, peta umur bulan, peta lag, dan peta fraksi iluminasi bulan. Nah, ini contoh dari data satu lokasi. Ini contohnya eh, di pada tanggal 3 September 2024. Ini koordinatnya -6,99, 110,35. Ini seperti ini, di sekitar Semarang. Ini tadi parameternya sudah ada yang tadi saya sebutkan tadi. Kemudian informasi hisab hilal di BMKG itu ada di web BMKG, yaitu bmkg.go.id/tanda waktu/hilal gerhana. Ini kalau apa saya sebut sahabat hilal ya untuk apa namanya pada kesempatan kali ini. Kalau sahabat hilal ingin melihat hisab hilal dari BMKG, bisa melihat di eh, www.bmkg.go.id/tanda waktu/hilal gerhana. Kemudian selain itu juga BMKG menerbitkan buku peta hilal. Nah, ini bukunya ini juga ada di web BMKG.
Nah, ini di www.bmkg.go.id /tanda waktu /peta ketinggian hilal /peta ketinggian hilal tahun 2025. Ini ada 2024, 2023, 2022 gitu. Jadi Nah, tantangan ru'yat hilal itu hilal redup dan sulit dibedakan dengan langit latar depan. Kemudian waktu pengamatan hilal biasanya kurang dari 1 jam setelah matahari terbenam. Kemudian kondisi cuaca ini yang sangat mempengaruhi gitu. Kemudian pengamat yang belum berpengalaman bisa terkacaukan oleh objek lain. Kemudian rukyat hilal BMKG, kriteria dari rukyat hilal di BMKG, pertama, mengetahui dasar hukum dan pentingnya rukyat hilal di BMKG. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini khususnya indera untuk melihat ya, penglihatannya dapat berfungsi dengan baik meskipun menggunakan kacamata. Kemudian minimal memahami konsep trigonometri bola dan pergerakan hilal di langit senja. Jika ia memahami konsep visibilitas hilal, ini lebih baik. Kemudian yang keempat, dapat mengoperasikan peralatan rukyat hilal dengan baik. Dalam hal ini, ia memahami cara kerjanya teleskop, kemudian teodolit, terus kemudian penggunaan detektor atau kamera digital, sekarang semua menggunakan CCD. Kemudian pengoperasian perangkat lunak, kemudian juga setiap kali pengamatan hilal kan ada live streaming. Jadi harus memahami bagaimana untuk membuat live streamingnya dan analisis data citra hilal. Jadi ketika ada apa namanya suspek itu bisa langsung dianalisis. Ini datanya ini merupakan citra bukan apa hanya noise saja gitu. Kemudian khusus untuk penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dalam satu tim rukyat di BMKG minimal ada yang beragama Islam 1 orang. Untuk keperluan nanti ada penyumpahan oleh hakim di lokasi pengamatan hilal jika hilalnya terdeteksi. Kemudian ada timeline rukyat hilal di BMKG. Itu 2 jam sebelum matahari terbenam sudah setting teropong dan streaming. Kemudian 1 jam sebelum matahari terbenam, ini memfokuskan teleskop ke matahari, kemudian menentukan orientasi arah medan pandang, kemudian mengambil citra matahari, kemudian mengambil citra kalibrator, dan 30 menit sebelum matahari terbenam, teropong diarahkan ke bulan dan objek-objek langit lainnya seperti planet, kemudian tekan tombol align setiap kali berhasil membidik objek supaya ini benar-benar lurus gitu ya. Kemudian diulangi sampai akurat, setelah akurat baru diarahkan ke bulan. Kemudian pada saat matahari terbenam, pengamat terus memantau hilal dan mengambil citra hilal sebanyak-banyaknya. Dan jika ada indikasi hilal teramati, maka ini kan ada 38. Dari 38 itu diminta untuk mengirimkan 5 citra yang diindikasi sebagai hilal untuk diverifikasi oleh tim verifikasi BMKG Pusat. Ini harus menyertakan spesifikasi teleskop, kemudian spesifikasi detektor, citra matahari, dan citra kalibrator. Jadi kalau ada salah satu yang tidak disampaikan, ini kami juga untuk memverifikasinya uh, agak ini ya ragu gitu. Makanya harus dari 4 syarat itu semua dipenuhi oleh tim Hilal BMKG. Kemudian 5 menit setelah laporan pengamatan, tim pusat memverifikasi indikasi penampakan hilal. Jika benar setelah diverifikasi adalah benar hilal, maka pengamat hilal BMKG disumpah oleh hakim agama. Namun jika hanya noise dan itu bukan hilal, maka tidak boleh disumpah. Dilanjutkan aja, semoga masih bisa memperoleh citra hilal. Kemudian 10 menit setelah bulan terbenam, ini baru kegiatan selesai. Jadi sampai dengan bulan terbenam. Kan ada yang menganggap bahwa ketika matahari terbenam sudah selesai gitu. Padahal setelah matahari terbenam itu
hilal akan nampak gitu. Jadi harus apa namanya persepsinya diluruskan. Kemudian ini adalah peralatannya untuk rukyat hilal BMKG ada teleskop, detektor, dan laptop untuk analisa. Kemudian ini metode rukyat BMKG. Rukyat BMKG ini ada teleskop, detektor, dan instrumen lain. Kemudian disambung ke komputer atau laptop. Kemudian video divideokan, ada YouTube-nya, dikirim ke server BMKG melalui pusat jaringan komunikasi. Kemudian nanti dari server itu disebarluaskan. Ini masyarakat bisa melihat di hilal.bmkg.go.id/livestreaming, livestream. Kemudian ini adalah informasi Rukyat Hilal BMKG atau web Hilal BMKG ini ada di sini ketika masyarakat ingin melihat apa namanya pengamatan hilal di suatu lokasi gitu. Misalnya pengen lihat lokasi di Medan, pengamatannya seperti apa, tinggal klik di medannya, stasiun. Misalnya kalau yang di Kupang, stasiun Geoskop Kupang, tinggal diklik situ, nanti melihat secara keseluruhan. Ini juga karena direkam, jadi berapa hari atau setelah pengamatan sudah selesai bisa diputar kembali. Kemudian ini alamatnya di hilal.bmkg.go.id/livestream. Kemudian terkait dengan data citra hilal BMKG, ini ada 379 citra. Ini kami pengamatan dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Ini distribusinya ada yang 6 sampai 7, 7 sampai 8, 8 sampai 9, 9 sampai 10, 10 sampai 11, 11 sampai 12, dan lebih dari 12 derajat. Nah, ini untuk yang antara 6 sampai 7 derajat itu ada 9 citra. Gitu. Lanjut, ini adalah rekor hilal BMKG. Ini di Perokonda di apa Nusa Tenggara Timur. Ini tanggal 31 Oktober 2016. Ini adalah hilal awal bulan Safar 1438 Hijriah eh, atau 31 Oktober 2016. Ketinggian hilalnya adalah 6 derajat 28,45 menit. Kemudian elongasinya 7 derajat 53,83 menit dan umur bulannya ini 17 jam 23 menit. Kemudian laknya 30 menit 19 detik. Nah, ini adalah tinggi hilal terendah dan lak tercepat yang diamati oleh tim BMKG. Eh, rekor hilal ini eh, masuk di ICOP yang tadi Ustadz AR sampaikan dalam grup Jobi. Kemudian selain itu juga ada hilal awal bulan Zulqa'dah 1440 Hijriah atau 3 Juli 2019. Ini tingginya 6 derajat 35,81 menit, elongasinya 7 derajat 18,35 menit. Kemudian umur bulannya adalah 14 jam 45,39 menit, laknya ini 33 menit 4 detik. Fraksi iluminasi bulannya 0,41%. Ini adalah hilal dengan elongasi terkecil dan fraksi iluminasi bulan tertipis yang berhasil diamati oleh tim BMKG hingga saat ini. Dan ada lagi, ini adalah hilal awal bulan Rajab 1436 Hijriah atau 19 April 2015. Ini tinggi hilalnya adalah 6 derajat 50 menit, elongasinya 7 derajat 57 menit, dan umur bulannya 15 jam 4 menit. Ini hilal rekor dunia untuk elongasi terkecil dan umur bulan termuda pada kategori Ordinary Imaging di ICOP atau Islamic Crescent Observation Project tahun 2015 sampai dengan 2017. Ini ada lagi hilal Ramadan 1438 Hijriah. Ini di Kupang tanggal 26 Mei 2017. Ini tinggi hilalnya 7 derajat
40,17 menit, elongasinya 8 derajat, 32,67 menit, umur bulannya 13 jam, 45,89 menit, dan laknya 37 menit 30 detik. Ini hilal dengan umur bulan termuda yang berhasil diamati tim BMKG hingga saat ini. Kemudian kami juga memiliki website hilal. Ini websitenya, jadi ada kalkulator hilal, kemudian peta hilal dunia dan Indonesia, kemudian di sini ada live streamingnya, kemudian kondisi cuaca di lokasi ru'yat hilal, dan ketika mendapatkan citra hilal bisa dilihat di situ ada citra hilal yang teramati. Ini alamatnya hilal.bmkg.go.id. Kemudian ini kalkulator hilal, itu inputannya mengisi bujur, lintang, elevasi lokasi, kemudian mengisi waktunya, jam dan tanggal, kemudian apa namanya, setelah itu otomatis mendeteksi zona waktu dari lokasi yang diinput. Ini hasilnya, ada parameter waktu konjungsi, terbenam matahari, terbenam bulan, azimut matahari, azimut bulan, ketinggian hilal, elongasi, umur bulan, lak, fraksi iluminasi bulan. Kemudian waktu yang ditampilkan adalah waktu lokal pada komputer. Kemudian terdapat dua pilihan, bisa print pengamatan dan print perhitungan. Kalau print pengamatan adalah data yang ditampilkan berupa data bulan pada saat terbenam matahari. Kemudian kalau print perhitungan adalah data yang ditampilkan berupa data bulan sesuai waktu, tanggal, dan jam yang diinput. Kemudian di sini setiap ada pengamatan hilal, kami bekerja sama dengan Kedeputian Meteorologi meminta untuk kondisi cuaca di lokasi ru'yat hilal. Jadi sebelum ke lokasi kami sudah ada bayangan nanti kira-kira jam berapa ada apa kemungkinan untuk terlihatnya gitu. Kalau berawan itu agak sulit, tapi kami beberapa kali mendapatkan citra hilal di sela-sela awan. Jadi jangan apa namanya, jangan berputus asa walaupun pada saat pengamatan hilal itu ada awan. Gitu. Jadi kita berdoa aja supaya ada apa kesempatan di sela-sela awan itu dapat dilihat citra hilal. Kemudian ini live streamingnya. Jadi kita mau milih mana, nah tadi saya sudah sampaikan, mau lokasi mana yang kita inginkan untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Kalau ini ada contoh di kantor Bupati Malang. Ini pada saat pengamatan hilal awal bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ini yang kemarin 28 Februari 2025. Kemudian ini adalah contoh citra hilal yang teramati. Ini contoh yang dari Ternate, kemudian Sumba Timur, kemudian ini Mataram, kemudian dari Makassar. Ini adalah citra hilal pada bulan Safar 1446 Hijriah. Ini adalah medsosnya kami. Ada info BMKG untuk Facebook, Twitternya juga ada @info_bmkg, Instagramnya juga ada @info_bmkg, @tanda waktu BMKG. Kemudian websitenya ada hilal.bmkg.go.id dan jam.bmkg.go.id. Karena bidang tanda waktu ada dua, tanda waktu astronomis dan tanda waktu atomik. Kalau astronomis tadi terkait dengan hilal gerhana, kemudian untuk atomik adalah waktu sesuai dengan Undang-Undang 31 2009, BMKG adalah instansi yang berhak untuk menyiarkan tanda waktu ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi acuan tanda waktu adalah jamnya BMKG. Udah ini adalah alamat kantor kami, Komplek BMKG, Gedung C, Lantai 3, Jalan Angkasa 1, Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tadi moderator menyampaikan Jakarta Barat, bukan nih, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian alamat emailnya gtw@bmkg.go.id, teleponnya 021 424 6321, extension 3309. Demikian ini yang dari kami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya Waalaikumsalam kembalikan ke warahmatullahi moderator. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Himawan sudah menyampaikan materinya. Ya, menarik sekali materinya tadi. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Silakan kepada yang ingin bertanya, langsung saja raise hand-nya atau bisa tulis chat di kolom komentar. Untuk yang sesi pertama saya buka 3 pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya dulu Pak. Berarti yang saya ingin bertanya, mungkin berarti untuk BMKG untuk pengamatan hilal itu bukan cuman bulan-bulan yang khusus dengan ibadah saja berarti Pak ya. Berarti setiap Ya, bulan Hijriah setiap itu bulan. BMKG melakukan pengamatan gitu ya Pak. Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 31 2009. Saya kira cuma untuk bulan khusus ibadah aja. Oke, ini ada Bapak Ismail yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ismail, hidupkan Silakan Pak Ismail. videonya dan suaranya. Masih di mute Pak Ismail. Ya, baru bisa atau tidak bisa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya. Saya sedikit ingin menanyakan menyangkut dengan tim Ru'yah Hilal dari BMKG. Eh, karena kan BMKG itu rutin dan bahkan eh, ada link yang secara langsung yang Hmm. luar biasa. Maksudnya untuk tim ini eh, maksudnya ini kalau ru'yah hilal kan dominan misalnya kesaksian nanti yang diterima misalnya dari beragama Islam misalnya yang duduk BMKG ini apakah ada dibedakan atau memang semua tim itu tanpa melihat identitas agama siapa saja yang penting tim BMKG itu bagaimana cara disusunnya. Mungkin itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini bagaimana? Mau dijawab langsung atau gimana, moderator? Bapaknya langsung dijawab aja dulu Pak. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ismail. Senang bertemu kembali dengan Pak Ismail. Kemarin waktu Sekolah Panghilal Aceh, beliau hadir. Gitu. Kemudian kedua, yang sebelumnya di sosialisasi acara Kementerian Agama juga hadir ya Pak Ismail ya. Ya, Alhamdulillah sekarang hadir. Semoga sehat selalu Pak Ismail. Jadi BMKG itu kan instansi ilmiah gitu ya. Jadi apa namanya, ada berbagai macam suku, kemudian berbagai macam agama, pegawai BMKG itu ada berbagai macam gitu. Ada bukan hanya Islam saja. Jadi untuk pengamatan hilal kami kan setiap bulan. Jadi tergantung dari pada saat itu kepalanya itu siapa gitu. Jadi bisa ketika pengamatan hilal itu bukan beragama Islam gitu. Tapi kalau ketika bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu harus salah satunya adalah Islam gitu. Boleh misalnya kan ada 3 orang kalau pengamatan. 2 orang mau non Islam boleh, tapi satu harus Islam gitu. Gitu Pak Ismail. Jadi karena kalau harus Islam nanti eh, sulit gitu. Pas kebetulan kan jadi ada shift-shiftan kerjanya kalau di daerah gitu ya Pak ya. Karena mengawati gempa bumi gitu. Ini kan kaitannya dengan kedeputian kami di kedeputian geofisika. Jadi tidak hanya mengamati hilal saja atau gerhana saja, tapi ada unsur geofisika lain gitu. Ada yang gempa bumi, tsunami gitu. Jadi itu harus 24 jam gitu. Tiap hari harus operasional. Jadi dibagi ada shift-shiftan. Jadi ada yang dapat shift pagi, siang, malam gitu. Nah, ketika ada pengamatan hilal, siapa yang tidak shift yaitu yang melaksanakan pengamatan hilal. Jadi boleh yang non-Islam pengamatan hilal gitu. Oke.
Ya, silakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sunario. Silakan, Pak. Silakan Pak Sunaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Himawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi kita, Pak ya. Kan kita Iya, biasa ketemu di BMKG di awal-awal bulan Juli. iya. Makasih Saya Pak. satu aja, Pak, pertanyaan saya, Pak. Jadi ini kan rekor hilal BMKG itu kan tinggi, Pak ya. 6 derajat ke atas tuh. Ya. Ya, oke. Nah, bagaimana pandangan BMKG tentang klaim-klaim yang sudah-sudah, Pak? Yang di bawah itu, bahkan yang di bawah 3 derajat gitu ya. Nah, itu saja. Pertanyaan saya kan banyak klaimnya seperti kemarin kan. Ya, Baik-baik. itu aja. Terima kasih Terima atas kasih Pak ya. pertanyaannya, Pak Sunario. Baik, akan coba kami jawab. Jadi, kalau secara sains harus dapat dibuktikan. Kalau misalnya ada yang menyampaikan saya melihat hilal gitu. Hmm. Dan kalau tim BMKG yang menyampaikan saya melihat hilal, tadi kan makanya harus diverifikasi oleh tim verifikator di BMKG Pusat. Harus menyertakan 5 citra, kemudian spesifikasinya teleskop, kemudian detektornya seperti apa, terus kemudian ada citra matahari, citra bulannya atau citra hilalnya itu untuk memverifikasinya. Jadi kalau itu salah satu tidak dilaksanakan, ya kami juga tidak bisa menyatakan kalau itu adalah hilal gitu, Pak. Jadi Ya. dari BMKG sendiri itu bisa memverifikasi tim BMKG. Namun jika bukan tim BMKG, kan BMKG ini tidak berhak memverifikasi atau menyatakan apakah itu benar atau bukan. Tapi secara sains harusnya ketika ada seseorang yang melihat hilal harus dapat dibuktikan dengan citra hilal gitu. Namun Oke. eh, apa dari Kementerian Agama atau instansi yang berhak menetapkan tanggal 1 di bulan Hijriah ketika 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah itu kan melalui sidang isbat. Instansi yang berhak menetapkan adalah Kementerian Agama. Dan di Kementerian Agama itu ada dua. Satu adalah report atau laporan saja melihat, kemudian dua adalah record atau ada citra hilalnya gitu Pak. Jadi ada dua versi, satu hanya laporan, satu ada bukti citra hilalnya. Jadi untuk tim-tim di luar BMKG, kami BMKG tidak bisa memverifikasi apakah itu benar hilal atau bukan gitu. Ya, ya. Demikian Pak Sunaryo. Ya, terima kasih Pak Mawan. Sama-sama. Sehat selalu Pak Sunaryo. Amin, amin. Terima kasih Pak Sunario atas pertanyaannya. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Di kolom chat ada itu, Oh iya, Pak. Kolom chat Hairul Puadi. dari Hairul Puadi bisa tolong disampaikan slide citra rekor hilal pertama, Pak, yang di NTT. Kemudian kalau nggak salah, waktu seminar sidang isbat, Pak Fahmi dari Kemenak RI pernah menyebut dan menampilkan citra hilal di bawah sedikit dari kriteria BIMS dan lokasinya di NTT. Cuma saya lupa waktunya, adakah itu punya BMKG? Oh, baik, bentar. Yang di NTT, Pak. Ini atau yang pertama? Ini ya. Mungkin Bapak Kalau Hairul Puadi bisa langsung saja, langsung bertanya secara langsung. ya silakan dibuka mic-nya aja. Ya, yang pertama, Pak. Ini, yang pertama ini, Yang pertamanya. ya ini. Jadi ini adalah citra hilal awal bulan Safar 1438 Hijriah atau 31 Oktober 2016. Ini ketinggiannya 6 derajat 28,45 menit. Tuh.
Terus untuk pertanyaan kedua, Pak, yang ditampilkan waktu seminar Isbat, itu apakah eh, citra dari BMKG juga atau gimana Pak, di seminar Isbat? Kalau untuk eh, ini kalau rekornya ini ya, untuk rekor BMKG untuk ketinggian terendahnya ini gitu. Ketika apa ada sidang isbat, kemudian ada citra dari apa Kementerian Agama ini yang ada di ini di bawah sedikit dari kriteria Mabim. Mungkin kalau kriteria Mabim kan ketinggian hilal minimal 3 derajat. Berarti itu di bawah 3 gitu ya, Pak Hairul. Ya Pak, informasi yang disampaikan seperti itu Pak. Cuman nggak tahu berapa tepatnya gitu. Nah, jadi saya luruskan. Jadi untuk tadi sudah saya sampaikan untuk citra hilal terendah, ketinggian terendah yang dimiliki BMKG ya tadi itu. Kalau ada citra hilal kemudian di bawah kriteria Mabims dan ditampilkan ketika apa namanya sidang isbat, Pak Hairul melihat citranya sendiri atau hanya tulisan gitu. Kalau ada citranya ya berarti itu valid, itu benar-benar citra hilal gitu. Tapi kalau ada tulisan eh, ada yang melihat hilal, ada yang melaporkan melihat hilal, namanya siapa, itu tidak ada citranya berarti tidak ada citra. Bukan dari BMKG. Kalau BMKG selalu menyampaikan citra hilalnya gitu. Kalau nggak salah saya Pak, waktu itu Pak Fahmi menampilkan juga citranya itu Pak. Itu ada siaran langsung, kayaknya bisa dilihat juga nanti di YouTube. Saya pun harus cek lagi nanti. Tapi waktu itu memang ditampilkan citranya. Hmm. Kalau dari BMKG sih rekornya itu yang paling rendah. Kalau di bawah 3 belum ada. Mohon izin Pak, Silakan. tadi Pak Sun Pak siapa anu nggih, yang tadi sampaikan Bapak nanya tadi Pak itu Mm-mm. panjenengan lihat di mana Pak? Apakah memang itu ada tulisannya secara jelas bahwa citra hilal itu ketinggian sekian, elongasi sekian dan itu milik BMKG itu Pak. Tadi Bapak siapa yang nanya Pak? Hairul. Pak Ya, Khairul. itu yang tadi saya tanyakan, apakah itu punya BMKG? Karena itu kan ditampilkan sama Pak Fahmi waktu di sidang isbat ya, di seminarnya. Jadi saya mau tahu aja apakah itu punya BMKG ataupun punya data dari Kemenak sendiri, dan itu beliau menampilkan citranya juga gitu. Itu ketinggian berapa Pak? Di bawah 3 apa 3 Pak? Pokoknya waktu itu NTT berada di wilayah visibilitas yang eh, tidak masuk dalam visibilitas. Dia artinya sedikit saja kritis ya. Ada di Hmm. bawah sedikit dari kriteria Mabims. Itu yang kalau Oh, nggak salah saya ya, NU juga menetapkan hmm, sekitar 200 kilo dari wilayah batas minimal kritis itu. Kalau memang ada kesaksian, tapi kesaksiannya itu bisa ditunjukkan, citranya itu juga bisa diterima. Nggak salah saya seperti itu ya, dasar dari kejadian NTT itu. Atau bagaimana? Saya pun kurang kurang paham. Atau nanti kayaknya perlu dinonton lagi itu sidangnya itu. Seminar. Boleh. Untuk cross check bisa Pak Hairul nanti dicek lagi video sidang isbat tersebut gitu. Tapi kami dari BMKG menyampaikan rekor hilal terendah itu 6 derajat 28,45 menit. Di bawah itu kami belum memiliki citra hilal. Baik, terima kasih informasinya Pak. Sama-sama Pak Hairul. Ya, selanjutnya ada Bapak Muhammad Nur Hanif. Silakan Bapak untuk pertanyaan. Silakan iya, Pak Hani. ya Pak Moderator. Terima kasih izin Pak Himawan. Mau nanya Pak. Silakan. Pak, tadi kan saya lihat paparan Pak Himawan terkait apa namanya jumlah citra hilal ya Pak ya dari tahun Ya. 2008 itu tuh 2008 ada Pak atau memang proses observasi hilalnya dari tahun itu kemudian dari 2008 sampai 2025 sekarang itu setiap tahun memang pasti ada atau gimana Pak? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang Hmm. kedua eh, apakah tidak ada keinginan Pak untuk BMKG itu membuat semacam visibilitas hilal tersendiri karena sudah banyak data citra hilal yang kemudian
ter terrekod ya Pak dan direkap. Kayaknya itu dengan 2000 tahun mulai tahun 2008 sampai tahun 2025 sepertinya datanya sudah lumayan mapan Pak itu Pak. Lumayan lah untuk Ya, alhamdulillah. dibuat dibuat apa namanya semacam ya paling tidak usulan seperti halnya dulu 8 kan. 8 juga berkali-kali itu membuat visibility hilal apa namanya berubah beberapa kali sampai yang sekarang itu diakomodir oleh pemerintah dan Mabims 36,4 elongasi ini Pak. Lain itu apakah BMKG yang lembaga resmi yang memiliki aturan dalam artian payung hukum dan kemudian memang punya tupoksi seperti itu, apakah tidak kemudian akan mengusulkan itu, Pak, mengusulkan visibilitas hilal yang versi BMKG, walaupun tidak kemudian untuk menjadi visibilitas tandingan, tapi setidaknya punya sendiri nih, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Imawan. Baik, terima kasih. Jadi tadi itu dari 379 citra itu dari 2008 sampai 2025. Kalau nggak salah 2008 ada gitu. Eh, Kemudian yang kedua adalah visibilitas ya tadi. Eh, jadi kami sebenarnya secara apa namanya? Secara statistik ya, itu kan bisa dilihat dari statistik ya, Pak Hanif ya. Kalau secara statistik itu kami sebenarnya, bentar, kami sudah menghitung gitu. Ini ada rumusannya, nih seperti ini. Jadi secara statistik, analisis data ru'yat hilal BMKG dari 2008 sampai 2024, 2025 kan masih berjalan gitu. Ini untuk tinggi hilal potensinya bisa dilihat dari ketinggian 5,02. Kemudian untuk elongasinya bisa ada potensi terlihat di ketinggian 5,73 gitu. Ini dari data statistik yang ada di BMKG. Namun ketika kami apa ya menyampaikan ke masyarakat, kami masih eh, belum gitu, belum apa ya, belum waktunya gitu. Nanti karena ketinggian Mabims itu nanti jadi malah nanti apa namanya ada inilah apa masyarakat jadi bingung ini sebenarnya yang mana gitu. Tadi seperti yang disampaikan Pak Sunario tadi itu sih. Jadi kami sudah membuat tapi belum lah, belum apa namanya, belum waktunya untuk menyampaikan ke publik gitu Pak Nip. Siap, Pak Imawan. Nanti semoga ke depan, Pak, mungkin kalau sudah pede dan sudah apa siap, barangkali Ya, akan launchingkan ya. Karena kriteria tim ya Kano ya. kriteria Mabims itu bukan kitab suci gitu. Jadi nggak setiap apa itu nggak bakalan berubah ya. Itu akan berubah apa seiring dengan berjalannya waktu gitu. Jadi bukan kitab suci. Kalau kitab suci kan nggak mungkin berubah. Tapi kalau kriteria Mabim dapat berubah gitu. Oh iya Pak, satu lagi Pak, mohon maaf Pak. Menurut Pak Himawan itu kemungkinan kemungkinan arah kemana Pak dalam artian visibilitas itu akan angkanya bertambah di masa yang akan datang atau mungkin berkurang Pak melihat dengan kondisi cuaca, kemudian pola awan, polusi, tempat dan sebagainya Pak. Kemungkinan akan mungkin menurun entah itu di elongasinya ataupun di ketinggian ataupun akan semakin bertambah Pak begitu. Kalau dari analisis tadi secara statistik itu kan kalau BMKG realnya kan 6 derajat 28,45 menit ya. Tadi kan ketinggiannya bisa 5 derajat gitu. Itu hasil dari inputan citra hilal yang teramati oleh tim BMKG gitu. Jadi sebanyak apa ketika kami memiliki data lebih banyak lagi, ada kemungkinan akan turun ketinggian hilalnya bisa 4,9 atau 4,5 gitu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh BMKG gitu. Kemudian terkait dengan cuaca itu kan sebenarnya memang sih penentunya salah satunya adalah cuaca di lokasi ru'yat hilal gitu. Namun kemajuan teknologi kan semakin ke sini semakin
bagus gitu. Eh, Semoga saja nanti ada teknologi yang bisa meminimalisir gitu faktor cuaca gitu. Jadi siapa tahu nanti dia akan lebih apa ya, lebih tajam gitu untuk kameranya gitu. Semoga saja gitu Pak Nip. Terima kasih Pak Muhammad. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ridwan. Ridwan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Pak wabarakatuh. Iwan ketemu langsung sekarang. Alhamdulillah. Dan juga Sehat, Pak kawan-kawan Ridwan. selamat ketemu lagi. Ya, terima Izin kasih. bertanya Pak Imawan. Jadi yang pertama Silakan. saya menghargai setiap usaha dan kerja yang dilakukan oleh BMKG ini luar biasa ya Pak. Dari tahun Terima kasih. 2008 ya, ada datanya Alhamdulillah. ya. Ya, Itu nah, satu harta yang sangat tak ternilai ya bagi Indonesia nih. Dan kita Alhamdulillah, insya Allah Pak. mungkin ke depannya bisa jadikan sebagai satunya lah pijakan untuk melakukan riset hilal untuk Amin. kriteria gitu ya. Ini untuk menghangatkan pertemuan ini, izinkan saya ada 3 pertanyaan Pak ya. Silakan, Pak. Pertama adalah mengenai pengalaman observasi hilal. Mungkin bisa diceritakan Pak ya mengenai kendala ekstrim yang dihadapi ketika observasi di lapangan gitu ya. Dan juga apa solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin tahu juga sedikit mengenai olah citra yang dilakukan oleh BMKG atas citra citra hilal gitu ya. Apakah melalui image processing khusus ataupun image processing standar gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ada proyeksi ke depan terkait instrumentasi Pak ya? Apakah misalnya akan menggunakan teleskop khusus hilal seperti yang dikembangkan oleh kawan-kawan kita di ITB ataupun BOSHA begitu. Itu Pak mungkin 3 pertanyaan saja itu nuhun. Baik, terima kasih. Eh, jadi, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Muhammad Ridwan. Jadi, pertama adalah kendala. Kendala yang biasa kita alami adalah pertama adalah cuaca, Pak. Jadi cuaca itu sangat menentukan pengamatan hilal gitu. Jadi kalau cuacanya ketika kita sudah pasang teleskop, kemudian cuacanya tiba-tiba hujan gitu, Hmm. udah berhenti Pak, nggak bisa ngapain gitu. Ya. Kemudian ketika pertama kali agak cerah gitu, tapi di tengah-tengah udah pas mau hilalnya nampak, ini malah awannya cepet banget pergerakannya gitu. Nah, pada saat awannya banyak, kita nggak boleh putus asa. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa kali kami mendapatkan citra hilal itu di sela-sela awan gitu. Jadi tipis sekali, Pak. Itu celah-celahnya itu tipis. Jadi ada celah sedikit, kami tetap kan harus mengambil sebanyak-banyaknya citra hilal gitu. Jadi pas waktu di celahnya itu dapat, terus dicek di laptop, alhamdulillah dapat gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi ketika apa hujan atau ketika berawan. Jadi seperti itu. Kemudian eh, data yang kami peroleh itu semuanya sebenarnya ada, cuman beberapa saja yang di bawah 5 data yang harus menggunakan image processing. Image processing yang digunakan oleh kami adalah serial, Pak. Cuman kalau saya pribadi sih sebaiknya sih karena namanya juga pengamatan hilal gitu. Rasulullah kan mengamati ya ya sudah yang itu bukan kalau tadinya nggak jelas terus diproses-proses kan bukan real lagi gitu Pak. Lebih afdolnya ya yang melihat langsung gitu Pak. Demikian Ya. sih makanya datanya BMKG semua langsung Pak, nggak pakai image processing gitu. Mhm. Demikian. Kemudian yang ketiga tadi apa ya Pak Terkait ya? instrumentasi Pak, Oh, proyeksi. instrumentasi. Ya. Ya, kalau kami sih kan itu dari 2008 gitu ya. Hmm. Harus banyak regenerasi peralatan. Jadi kami juga mengikuti perkembangan zaman, Pak. Mhm. Namun ya tergantung dari dana yang kami peroleh gitu, dana Oke. dari APBN.
Kalau kami dananya banyak, ya dapat membeli yang lebih bagus lagi gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ada 38 lokasi Pak, 38 peralatan teropong hilal yang kami miliki gitu. Iya. Demikian Pak Ridwan. Kalau ini Pak, pengembangan instrumentasi optik ada nggak di BMKG Pak? Kalau pengembangannya itu kan harus melalui ini sendiri ya, direktorat sendiri ya Pak ya. Hmm. Direktorat apa? Kalau Puslitbang itu kan udah masuk di BRIN ya Pak ya. Kami Oh iya tidak iya. bisa me, apa apa ya, yang ada di BMKG Puslitbangnya itu sudah ke BRIN gitu Pak. Mhm, Jadi mhm. tidak bisa mengembangkan, ya bisa sih kalau riset-riset ya kita kerjasama dengan BRIN gitu Pak, nggak bisa sendiri gitu. Iya iya. Iya, Demikian Pak, iya Pak, terima kasih Pak. sama-sama. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hairul Fuadi. Silakan. Silakan Pak Herul. Silakan dihidupkan suaranya, Pak Hairul, atau dihidupkan videonya. Masih mute Pak. Ya, maaf. Mohon izin saya naik lagi karena tadi ada PR kan kasih ke saya. Sambilan tadi saya cek ke akun YouTube Bimas Islam. Saya cek di situ di kira-kira di menit 38. Itu datanya Pak yang ditampilkan data dari 2002 Syawal nggak salah ya. Itu di Kupang. eh, Ketinggiannya sudah tercapai, cuman di elongasinya tuh 6,23, tingginya 4,09. Dan kayaknya kayak gambar image processing ya, kalau dilihat itu kena hitam gitu, hitam putih. Tapi nggak tahu juga, nggak ada penjelasannya itu ordinary image atau image processing. Dan di situ saya lihat kayak ada gambar ini, ada logo BMKG juga ya Pak, kalau nggak salah saya. Jadi di samping logo Kemenak, sampingnya itu logo BMKG. Mohon Pak klarifikasinya. Oke, terima kasih Pak Herul. Jadi tadi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya Pak ya. Tadi diputar kembali di videonya gitu. Terus Pak Herul melihat apa namanya, ada logo BMKG gitu ya Pak ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau tidak salah dulu tuh prosesnya begini Pak. Itu BMKG kan pengamatan setiap bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu kan pengamatan bersama dengan eh, ada Kemenak kan, terus ada hakim yang di situ gitu, kemudian ada ormas, banyak lah gitu. Setiap 3 bulan utama itu BMKG pengawatannya bersama. Nah, pada saat itu kalau tidak salah jadi dari tim Kupang itu sudah mengirimkan ke kami gitu. Kemudian kami sedang proses verifikasi. Nah, pada saat kami verifikasi, ini kan ada desakan gitu, atau dari Kemenang atau dari mana, bahwa ini tadi yang disumpah siapa Pak? Kalau nggak salah yang disumpah bukan orang BMKG kali ya. Itu jadi ada desakan, oh itu udah hilal gitu. Setelah kami verifikasi itu hanya noise Pak gitu. Makanya dari BMKG untuk rekornya masih 6 derajat 28,45 menit gitu. Demikian Pak Hairul. Baik, terima kasih Pak. Informasinya penting sekali Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Rihan Yohi. Ini mahasiswa Prodi Ilmu Falak Umsu, Pak. Silakan Oh Rihan. ya, silakan. Iya, Assalamualaikum Pak Himawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihan Yohi, mahasiswa Prodi Falak. Mungkin dari Zoom ini juga ada beberapa teman saya bergabung. Jadi saya mau nanyakan gini Pak, kan beberapa rekor hilal BMKG kan ada yang disampaikan ke ICOP. Jadi apakah pihak ICOP itu melakukan verifikasi terhadap hilal yang dikirim ke sana atau enggak? Jadi kayak proses verifikasi yang dilakukan ICOP itu terhadap klaim-klaim observasi hilal dari Indonesia. Jadi apakah mereka melakukan review independen terhadap bukti fotografi ataupun
analisis yang lainnya, Pak, dan kondisi pengamatan. Juga Pak, saya ingin bertanya kan, saya kan masih infal lagi tuh Pak. Jadi apakah ada gitu di BMKG bisa gak peluang di kerja? Kalau ada misalnya gitu, apakah ada keperluan tertentu yang harus dikembangkan gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi untuk rekor hilalnya BMKG itu dibantu oleh Pak Ustadz Air Sugeng yang di Pondok Pesantren As-Salam Solo. Beliau kebetulan anggota dari IKOP ya. Nah, jadi beliau yang menyampaikan ke IKOP-nya, bukan dari kami gitu. Nah, kalau setahu kami itu dari sana juga ada verifikasinya gitu. Ini benar-benar valid atau tidak gitu dari laporan masing-masing anggotanya. Karena yang bisa memasukkan itu hanya anggotanya saja gitu. Dan BMKG belum menjadi anggota IKOP gitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang peluang mahasiswa infal kerja di BMKG ataupun apa yang harus dikembangkan gitu Pak. Eh, kalau peluang ilmu falak, jadi kalau untuk pegawai BMKG, sementara ini belum ada lowongan dari jurusan ilmu falak gitu. Semoga saja ke depan ada lowongan untuk ilmu falak. Kemudian terkait dengan riset atau pengembangan itu bisa dilaksanakan melalui kerjasama gitu. Jadi sekarang ini kan BMKG sudah melaksanakan sekolah lapang hilal ya. Sekolah lapang hilalnya sudah 6 kali gitu. Jadi setiap kali sekolah lapang hilal biasanya kami melakukan perjanjian kerjasama dan MOU gitu. Nah, di dalam perjanjian kerjasama tersebut eh, ada kerjasama terkait dengan penelitian gitu. Nah, dari situ bisa dibuatkan suatu penelitian terkait dengan ilmu falak gitu. Jadi kalau yang di luar dari yang punya perjanjian kerjasama ya kami belum bisa gitu. Itu sih. Tapi setiap tahun dari UIN itu banyak yang menulis ya, menulis membutuhkan datanya BMKG gitu. Terima kasih, Pak Rihan. Ada lagi yang ingin bertanya kira-kira, Bapak Ibu semuanya? Silakan. Apakah sudah cukup paham semuanya? Izin Pak, izin. Ya, silakan. 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 Baik, Bismillah. Assalamualaikum Pak Himawan, salam kenal. Waalaikumsalam. Ini Hizbullah salam dari Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Oh Apakah ya, sudah alhamdulillah. sampai informasinya Pak? Alhamdulillah. Di kami sementara satu-satunya observatorium di wilayah Sulawesi Selatan, kalau tidak Ya. salah Pak. Baru ya? Iya Pak, baru 2023 yang lalu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah 2024 BMKG Selatan juga bergabung dalam Ruyatul Hilal Syawal waktu itu Pak. Ya, betul. Kan belum berhasil. Baik, izin Pak bertanya. Melanjutkan tadi dari pertanyaan itu terkait dengan ICOP itu Pak. Untuk bergabung menjadi anggota ICOP sebenarnya syaratnya seperti apa Pak? Kemudian terkait dengan sekolah lapang hilal Pak. Untuk 2025 apakah akan dilaksanakan dan di mana lokasinya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan, BMKG saat ini belum menjadi anggota IKOP gitu. Eh, yang sudah menjadi anggota IKOP adalah Pak Ustadz Air Sugeng yang di Pesantren As-Salam Solo. Eh, Citra-citra rekor hilal BMKG yang memasukkan ke IKOP itu Pak Ustadz Air Sugeng gitu. Syarat-syaratnya juga saya kurang paham karena BMKG belum masuk menjadi anggota gitu. Kemudian terkait dengan sekolah Panghilal 2025 insya Allah kami laksanakan di Balikpapan. Namun karena ini tahun efisiensi ya, jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kalau tahun-tahun sebelumnya kan pesertanya 200, 300, yang 2 tahun terakhir itu 300 gitu. Di tahun awal saja yang 200. Itu kami laksanakan secara offline gitu. Mungkin nanti tahun ini dilaksanakan melalui Zoom gitu. Tapi tetap, insya Allah tetap dilaksanakan di Balikpapan. Sebenarnya kami harapannya itu seluruh kota di wilayah Indonesia akan kami laksanakan sekolah Panghilal. Jadi untuk memasyarakatkan hilal gitu ke masyarakat Indonesia. Baik Pak, menarik. Kami tunggu di Makassar Pak. Siap, terima kasih. Mohon doanya aja supaya anggaran BMKG banyak gitu untuk sekolah Panghilal. Halo Pak. Terima Terima kasih Pak. kasih Pak Hizbullah Salam. Oke, ada lagi yang ingin bertanya pada Bapak Himawan? Izin. Atau berharap di tempatnya ada nanti sekolah hilal gitu kan? Iya, Kalau sekolah uang dananya Panghilal. ada dan Iya. tidak kena efisiensi gitu Pak ya. Ya, tapi kalau didanai, kami siap aja gitu. Kalau itu tadi 6 kali kan dananya dari BMKG. Tapi kalau misalnya dari mana gitu, dari universitas atau dari pesantren mengundang kami dan dananya dari sana, kami siap, selalu siap gitu. Begitu. Jadi jika ada yang ingin mengundang BMKG silakan. Yang selama didanai. Tapi kalau Ya, untuk BMKG mendanai ya itu tunggu dana dari atas gitu Pak ya. ya, betul. Ada lagi yang ingin bertanya kira-kira? Sudah cukup semua, sudah cukup paham tentang rekor hilal BMKG yang disampaikan oleh Bapak Himawan. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan saja Pak pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih pada Bapak Himawan yang sudah menyampaikan banyak materinya dan juga para penanya yang sudah bertanya pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Himawan ada manfaatnya bagi kita semua, sekaligus menambah Amin. wawasan. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita foto bersama. Nah, ada foto bersamanya nih kan dari pihak Koip Umsu, kira-kira. Oke. Oke, silakan. Mari kita aktifkan kameranya Bapak Ibu. Oke, senyum yang lebar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tetap semangat walaupun berpuasa. Sekali lagi, kita kasih sekali ini untuk UMSU, bisa juga untuk Hilal. Mari Bapak Ibu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu saja. Sebelum kita tutup doa kita pada hari ini, marilah kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Para peserta silakan isi link absensinya yang ada di kolom chat. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Pada hari ini silakan saya sebagai moderator menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.